Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak solih dan solihah. Wa kaifa halukum, dan apa kabar? Alhamdulillah kalau semuanya dalam kondisi yang baik. Nah, kali ini kita bertemu kembali bersama Pak Fahmi di pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ababa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab ketiga, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman dalam agama Islam. Oleh karena itu, semua muslim harus mengimaninya. Jika tidak mengimaninya, maka hukumnya menjadi kafir. Perhatikan firman Allah yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Berdasarkan ayat di atas, dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka penjabarannya sebagai berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya adanya beberapa kitab suci yang diturunkan Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa kitab-kitab suci itu disebut dalam Al-Quran. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah terakhir yang mengabarkan ajaran tauhid serta membenarkan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Khusus bagi seorang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, bahwa mengimani kitab suci Al-Quran memiliki konsekuensi atau akibat yang berbeda dibandingkan dengan iman kepada kitab suci yang lain. Iman kepada kitab suci selain Al-Quran hanya mengandung konsekuensi untuk mengimani keberadaan dan kebenarannya, tanpa kewajiban mempelajari dan mengamalkannya. Karena kitab suci tersebut berlaku untuk umat dan masa tertentu yang telah berakhir dengan kedatangan kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Iman kepada Al-Quran membawa konsekuensi yang lebih luas, seperti mempelajari, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, dan memperjuangkan serta membelanya. Nah, kita masuk ke wawasan. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Baik anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah, Rasulullah SAW senantiasa menjaga Al-Quran dari kemusnahan. Di antaranya dengan cara membacanya secara rutin. Terkait dengan kebiasaan beliau dalam membaca Al-Quran, disebutkan pula riwayat Aus bin Huzaifah. Nah,
Suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat menemui para sahabatnya, lalu menjelaskan alasannya kepada para sahabat. Mohon maaf jika terlambat. Tadi aku membaca 2 juz Al-Quran. Aku tidak ingin menemui kalian sebelum aku menyelesaikannya. Subhanallah. Yuk kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Dengan cara membiasakan diri membaca Al-Quran, maka kita ikut andil di dalam menjaga kemurnian Al-Quran, menjaga Al-Quran dari kemusnahan. Sekian dan terima kasih anak-anakku semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Pak Fahmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.